Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran sejarah peminatan kelas 10 IPS semester 2. Pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari, yaitu terkait dengan manusia purba yang ada di Afrika. Nah, kemarin terakhir yang belum kita bahas yaitu terkait dengan Australopithecus robustus. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas 4 jenis manusia purba yang ada di Afrika, seperti ada Ardipithecus ramidus, kemudian ada Australopithecus africanus, kemudian ada Afarensis, kemudian ada Homo ergaster. Nah, ini adalah manusia purba yang ada di Afrika. Nah, kita ulas sekilas terkait dengan materi yang sebelumnya. Ada Homo ergaster atau manusia pekerja, kemudian ada Australopithecus afarensis yang ditemukan oleh Johansen, M. Type dan juga Jacobs tahun 1974. Nah, atau yang dikenal dengan Lucy. Nah, kemudian kemarin kita juga sudah membahas terkait dengan Australopithecus africanus yang ditemukan oleh Raymond Dart di Taung, Afrika 1924, dianggap sebagai spesies pertama yang melakukan pemburuan hewan besar. Nah, selanjutnya ada Ardipithecus ramidus, yang ditemukan oleh Johannes Haile Selassie di Ethiopia tahun 1994. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, karena terakhir kita sudah membahas Ardipithecus ramidus. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas yaitu terkait dengan Australopithecus robustus. Nah, Australopithecus robustus ini juga hampir sama dengan Australopithecus africanus, afarensis, namun ini adalah di masa selanjutnya. Istilahnya kehidupannya lebih maju daripada Australopithecus africanus maupun afarensis. Nah, Australopithecus robustus ini ditemukan oleh Robert Broom di Kromdraai dan Zwaktans di Afrika Selatan. Nah, gambar di samping ini adalah ilustrasi dari Australopithecus robustus yang memiliki kehidupan lebih maju daripada Australopithecus afarensis dan juga africanus. Nah, Australopithecus robustus ini juga memiliki ciri-ciri, yaitu hidupnya sekitar 2-1 juta tahun yang lalu, memiliki tubuh tinggi, berat dan kekar, susunan gigi taring dan seri yang teratur, rahang dan gigi besar dan kuat, mengkonsumsi tumbuhan, buah-buahan, dedaunan dan biji-bijian. Artinya karena di sini sudah mulai mengalami penyusutan daripada africanus maupun afarensis, sehingga konsumsinya juga lebih lunak. Yang hidup sekitar 2-1 juta tahun yang lalu. Artinya kalau di Indonesia itu hampir satu masa dengan Meganthropus paleojavanicus. Ini yang pertama. Selanjutnya yaitu terkait dengan Australopithecus robustus. Nah, selanjutnya yaitu ada Homo rhodesiensis. Nah, dari kata homo artinya kan manusia, rhodesiensis, nah, dari Rhodesia. Nah, sehingga kalau ini namanya homo, otomatis kehidupannya jauh lebih maju daripada manusia purba jenis yang lainnya. Nah, karena manusia purba jenis homo ini adalah manusia yang sudah menyerupai dengan manusia modern sekarang ini. Nah, sehingga kita bisa melihat gambarnya. Nah, ini kan sudah sangat mirip dengan manusia modern sekarang ini. Nah, ditemukan oleh Tom Zwickler, seorang penambang yang kemudian diteliti oleh Raymond Dart. Jadi yang meneliti adalah Raymond Dart dan juga Robert Broom, karena Tom Zwickler ini adalah seorang penambang, bukan peneliti. Ditemukan tulang paha, rahang bawah dan tulang kering. Ciri-cirinya hidup sekitar 300-150 ribu tahun yang lalu, ini ribu ya. Semasanya dengan homo, jenis homo. Karakteristik kehidupan lebih maju dari Australopithecus africanus jelas. Diyakini sebagai nenek moyang bangsa Afrika dari ras Negroid. Artinya ciri-cirinya memiliki kulit yang berwarna gelap. Nah, ini ilustrasi fosilnya, tulang tengkoraknya terkait dengan Homo rhodesiensis. Selanjutnya ada Ororin tugonensis dari Tugen Hills. Nah, ini adalah ilustrasi fosil tengkorak, temuan-temuan dari Ororin tugonensis. Ya, kalau kita lihat sekilas di sini, fosil tengkoraknya menyerupai dengan simpanse. Ya, karena pada dasarnya manusia purba ini jenis ini juga memang ditemukan dalam usia yang cukup
tua, dikategorikan masuk dalam usia yang paling tua, yaitu sekitar 6 juta tahun yang lalu. Nah, ini adalah penjelasannya. Tugonensis atau manusia asli dari Tugen. Nah, kalau kita lihat gambar ilustrasinya, ini masih menyerupai simpanse, tapi kok berjalan tegak gitu. Nah, sehingga peneliti menganggap bahwasanya ini juga termasuk jenis manusia purba gitu. Ditemukan oleh tim peneliti Perancis yang dipimpin oleh Brigitte Snoot dan juga Martin Pickford di Tugen Hills. Hidup sekitar 6 juta tahun yang lalu, begitu sudah sangat tua. Lalu berdasarkan penemuan 11 fosil. Nah, manusia purba Aurorintugenesis ini atau manusia asli dari Tugen ini memiliki ciri khusus atau sifat yang khas, yaitu kombinasi antara manusia dan kera. Ini kan kalau kita lihat ilustrasinya, ini memang menyerupai kera, tapi kok berjalan tegak. Nah, otomatis peneliti menganggap bahwasanya ini adalah kombinasi antara manusia dan kera. Itu terkait dengan Aurorintugenesis atau Tugonensis. Selanjutnya ada yang terakhir, ada Homo rudolfensis. Nah, ini adalah ilustrasi fosil tengkoraknya, tulang rahangnya, rahang bawah, rahang atas. Nah, yang mana ini bisa oleh peneliti sudah digabung-gabungkan, dan berdasarkan pada fosil ini teridentifikasi bahwasanya ini adalah jenis manusia purba yang disebut dengan Homo rudolfensis. Nah, ilustrasinya seperti ini. Homo rudolfensis ditemukan oleh Richard dan Maeve Leakey di Kenya tahun 1972. Homo yang berarti manusia, rudolfensis yang merupakan tempat penemuannya yaitu di Danau Rudolf, makanya dinamakan Homo rudolfensis. Kalau di Indonesia ada Mojokertensis yang ditemukan di Mojokerto. Homo rudolfensis ini memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki rahang dan gigi besar, mempunyai otak besar, volume otak rata-rata 751 cc atau hampir sama dengan Pithecanthropus yang ada di Indonesia, memiliki bagian temporal primitif, bentuk molar panjang, mempunyai bentuk wajah ortognatik. Nah, jadi kelihatan ini ya, menonjol. Hidup sekitar 1,9 juta tahun yang lalu, hampir satu masa dengan Pithecanthropus maupun Meganthropus di Indonesia. Nah, itu terkait dengan manusia purba yang ada di Afrika. Ada 8 manusia purba yang sudah saya jelaskan. Silahkan kalian catat materi-materi yang di buku tulis kalian ulasi lagi, kalian pelajari lagi di rumah. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar atau langsung melalui WA Pak Arif. Nah, itu pertemuan kita hari ini kita selesaikan terkait dengan manusia purba yang ada di Afrika. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas manusia purba yang ada di Cina, Sinanthropus vaginensis, dan juga yang ada di Eropa. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.